Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1 SD Negeri 2 Rejoso. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Nuzul di pembelajaran tematik tema 1, subtema 1. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anakku yang hebat, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Baiklah, anak-anak sebelum berdoa coba duduknya yang tegak, kemudian duduk yang rapi, lalu berdoa dengan khusyuk atau dengan baik. Sudah siap ya? Yuk hitungan ketiga, mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, anak-anakku yang hebat, di pembelajaran tematik yang lalu kita sudah belajar tentang lagu Siapakah Namamu ciptaan Ate Mahmud. Siapakah namamu? Namaku Nuzul. Nah, itu masih ingat ya? Dan kita juga sudah belajar untuk membedakan warna suara. Jadi setiap orang itu mempunyai warna suara yang berbeda. Suaranya Bu Nuzul berbeda dengan suaranya Ibu. Misalkan suaranya Mbak Diandra berbeda dengan suaranya Mas Agam. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang berbeda. Dengan mendengarkan suara, maka kita akan tahu siapa yang sedang berbicara. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya ya di subtema 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami gerak lokomotor. Yang kedua, anak-anak dapat memahami huruf. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memahami nama bilangan 1 sampai 10 beserta lambang bilangannya. Langsung saja yuk kita menuju ke materi yang pertama, yaitu gerakan lokomotor. Ingat anak-anak, kita akan belajar tentang gerakan lokomotor. Lokomotor. Anak-anak ucapkan bersama yuk. Lokomotor. Nah, apa itu gerakan lokomotor? Gerakan lokomotor adalah gerakan di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contohnya gerakan ada gerakan berjalan, berlari, melompat, dan juga memanjat. Jadi tubuh anak-anak berpindah. Kalau tubuhnya berpindah atau bagian tubuhnya berpindah, maka gerakan tersebut disebut atau dinamakan gerakan lokomotor. Iya, anak-anak pahami nggih? Jadi semua gerakan yang berpindah tempat disebut gerakan lokomotor. Contohnya berjalan, berlari,
melompat, dan memanjat. Nah, anak-anakku yang hebat, gerakan lokomotor yang anak-anak pelajari di tema 1 ini adalah gerakan berjalan. Yuk kita simak penjelasan dari Bu Nuzul. Gerakan berjalan. Coba amati gambarnya, apa yang sedang dia lakukan. Pintar sekali, sedang melakukan gerakan berjalan. Bagaimanakah cara melakukan gerakan berjalan? Agar gerakan berjalan kita bisa kita lakukan dengan baik, maka kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, yang ke-1 yaitu badan harus tegak. Badannya tegak, tidak boleh bungkuk ya, agar gerakannya berjalan dengan sempurna. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Tidak boleh tengok kanan tengok kiri. Nanti kalau tengok-tengok bisa menabrak teman yang ada di belakang ataupun di depan kita. Yang ketiga, kaki dan tangan bergerak bergantian. Bagaimana bisa bergerak bergantian? Nah, ketika anak-anak mempraktekkan gerakan berjalan, saat maju, misalkan ya ini kaki kiri maju, pasti yang berada di depan adalah tangan kanan dan tangan kirinya di belakang. Begitu gantian, kaki kanan yang maju, maka tangan kiri yang di depan, tangan kanan yang ada di belakang. Gantian lagi, kaki kanan yang maju, maka tangan kiri berada di depan dan tangan kanan berada di belakang. Seperti itu bergantian. Jadi anak-anak harus ingat ya, gerakan berjalan itu yang pertama harus dilakukan dengan badan tegak. 2. Pandangan lurus ke depan. 3. Kaki dan tangan bergerak bergantian. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja macam gerakan berjalan itu. Gerakan berjalan itu banyak nak macamnya. Nah, kita pelajari yuk bersama-sama. Yang pertama adalah berjalan ke depan. Nah, seperti ini gambarnya, jadi berjalan ke depan. Yang kedua, berjalan ke belakang, kebalikannya. Yang ketiga, berjalan ke samping. Yang keempat, berjalan berkelompok. Berjalan berkelompok itu pasti dilakukan lebih dari 1 orang. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan lebih. Dan yang kelima adalah berjalan berpasangan. Yang pertama anak-anak, nah ini adalah melakukan gerakan berjalan ke depan. Yang kedua, berjalan ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu gerakan berjalan ke samping. Nah, samping kiri, samping kanan. Nah, di sini Bu Guru memperlihatkan contoh gerakan berjalan berkelompok. Salah satunya adalah di gerakan paskibra atau
pasukan pengibar bendera yang ada di Istana Negara Indonesia. Nah, mereka melakukan gerakan berjalan dengan berkelompok. Anak-anakku yang hebat, siapa di sini yang sudah hafal dengan huruf-huruf A sampai Z? Cara menghafalkannya gampang nih. Bu Guru punya lagu, nanti kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan lagunya bersama. Na 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 na. Nah, lagunya pasti semuanya tahu. Yuk kita nyanyikan agar anak-anak juga bisa menghafalkan huruf A sampai Z. Siap ya, kita mulai. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y dan Z. Sekarang aku tahu, ayo belajar denganku. Iya, seperti itu lagunya. Anak-anak nanti di rumah silahkan kembali mengulangi lagu ABC yang Bu Guru ajarkan tadi bersama dengan ibu atau ayah di rumah. Bagi yang sudah hafal huruf, Bu Guru beri jempol 2. Harus semangat untuk belajar membaca agar bisa lancar. Nah anak-anak, sekarang kita ucapkan bersama. Masih ingatkah dengan teman kalian yang ada di buku tematik dengan ciri-ciri memakai jilbab? Siapakah namanya? Pintar sekali. Namanya adalah Siti. Siti, hurufnya apa saja? S I T I. Yuk kita ulangi bersama. S I T I. Siti. Ya, coba anak-anak ucapkan tanpa bunuzul. Pintar sekali. S I T I, Siti. Nah, oke anak-anak hebat. Sekarang kita akan melanjutkan berhitung. Siti di rumah punya beberapa benda. Nah, kita bantu Siti ya untuk menghitung benda yang dimiliki Siti. Kali ini Siti mempunyai sebuah buku. Pintar sekali. Kita akan membantu Siti untuk menghitung ada berapa buku yang dia miliki. Anak-anak berhitung ya bersama-sama dengan Bu Guru. Yuk kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebat sekali. Ya, sekarang Bu Guru ingin kalian berhitung sendiri. Kita mulai. Bu Guru akan memunculkan buku yang dimiliki Siti. Yuk, hitung yuk. Hebat sekali, anak-anak bisa menghitungnya. Nah, selain menghitung, anak-anak juga harus bisa menulis lambang bilangan dari angka 1 sampai 10. Bagaimana penulisan bilangan 1?
1. Nah, kita sambil berhitung, sambil amati bagaimana cara menuliskan bilangan 1 sampai 10. 1 dituliskan dengan garis tegak, 2 lengkung kemudian lurus, 3 itu ditulis dengan lengkung 2 kali, 4 ditulis seperti bendera, 5 dituliskan lurus, lengkung kemudian diberi topi, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak harus dihafalkan bagaimana cara penulisan angka atau bilangan 1 sampai 10. Kita ulang lagi bersama-sama ya, sambil berhitung. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pintar. Anak-anak setelah berhitung dan juga mengucapkan nama Siti, maka anak-anak harus berlatih. Apa latihannya? Nah, yang pertama, ucapkan namamu beserta huruf dalam voice note. Jadi misalkan Bu Guru mengucapkan nama saya Nuzul, N U Z U L, seperti itu diucapkan melalui pesan suara. Dan yang kedua, hitung benda yang ada di buku tema 1 halaman 25. Nah, nanti boleh dibantu oleh orang tuanya untuk menggambarkan loh ya, tapi untuk menulis bilangannya harus ditulis sendiri. Di situ ada 3 macam benda. Yang pertama ada tas, kemudian pensil dan rautan. Anak-anak hitung berapa banyak tas yang ada di situ, berapa banyak pensil dan berapa banyak rautan. Silahkan anak-anak tulis lambang bilangan di samping gambar. Setelah itu, foto hasil pekerjaan kalian dan dikirimkan ke WhatsApp. Boleh di grup, boleh lewat Japri. Jadi, tugas anak-anak hari ini ada 2 ya. Yang pertama, ucapkan namamu beserta hurufnya. Nama saya Nuzul, N U Z U L. Lalu tugas yang kedua adalah menghitung banyak benda yang ada di buku halaman 25. Anak-anak buka kembali PDF yang sudah Bu Guru kirim beberapa hari yang lalu. Baiklah, itu anak-anak Bu Guru kira untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Jadi tadi kita sudah belajar tentang gerakan lokomotor, yaitu gerakan berjalan. Ada berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, berjalan secara berkelompok, dan berjalan berpasangan. Lalu kita juga sudah belajar tentang huruf dari A sampai Z. Dan yang ketiga, kita sudah belajar berhitung 1 sampai 10. Bu Guru harap anak-anak di rumah semangat belajar. Meskipun kita belum bisa bertemu di sekolahan, Bu Guru ingin anak-anak tetap semangat dalam belajar dan menjadi anak yang solih dan solehah. Baiklah, pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan. Mohon maaf
apabila ada salah kata dari Bu Nuzul, kita tutup. Tapi sebelum ditutup, Bu Guru pesan untuk anak-anak untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan ya dengan air mengalir pakai sabun, dan juga jaga jarak agar semuanya aman. Anak-anak juga harus rajin ibadah. Bagi yang agamanya Islam, silahkan anak-anak rajin sholat 5 waktu. Patuhi nasihat orang yang ada di rumah siapapun itu. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi anak-anak hebat.